Yang bantu ra cepet. Ramster, di atas pulau hantu. Langit yang semula tak berawan tiba-tiba menjadi ganas disertai angin kencang, awan gelap, dan guntur. Tirai langit sepertinya dibuka oleh kapak raksasa, dan terkoyak. Doromon, Kaluo dan cacing darah lainnya mengalir keluar, jatuh seperti tetesan air hujan di pulau hantu. Kami kembali. Kamu kembali. Senang sekali bisa berdiri di atas tanah Ramster lagi. Pasukan naga hitam dan cacing darah dari masyarakat tengkorak dan tulang bersorak selama sisa hidup mereka. Siu berdiri dari lubang di bumi dan berteriak, Presiden. Gemanya bergema di seluruh galaksi, tetapi tidak ada tanggapan yang diterima untuk waktu yang lama. Hujan deras khawatir terjadi sesuatu pada Doromon, jadi dia segera naik ke tempat yang lebih tinggi agar lebih mudah menemukannya. Namun di tengah perjalanan dia membeku. Di atas galaksi, kapal terbang membentuk busur, mengelilingi pulau hantu dalam radius lebih dari 50 mil. Suyu tahu betul apa artinya ini, Feng Po gagal. Saat mereka memasuki ruang harta karun, Feng Po, di bawah perintah Doromon, memberontak di berbagai pulau Ramste. Sekarang kapal terbang klan Sa muncul di sini, itu telah membuktikan kegagalan rencana Feng Po. Tidak hanya gagal, tapi sepertinya gagal total. Kita harus segera menemukan presiden. Xiu Yu mempercepat langkahnya. Karena fenomena aneh di atas pulau hantu, kapal terbang keluarga Sa tidak berani mendekat. Menunggu fenomena aneh itu menghilang, merekalah penyu yang berada di dalam guci di pulau hantu tersebut. Kita harus menemukan Doromon secepatnya dan biarkan dia mengambil keputusan. Ketika Xiu Yu naik ke puncak gunung, dia terkejut saat mengetahui bahwa Doromon dan Karao semuanya ada di sini. Presiden, kata-kata Sue Yu terlontar dari bibirnya, tapi dia menelannya kembali, karena di belakang dua serangga Kanao dan Doromon, ada cacing darah tergeletak dengan damai, RH. Dia belum mati. Set, pelankan suaramu. Doromon memberi isyarat diam. Kanai memarahinya dengan lembut, kamu mengganggu istirahat rajaku. Aku akan membunuhmu. Tapi, Sue Yu melihat ke arah kapal terbang Sasi yang membentuk busur di atas galaksi dan merasa cemas. Wawasan Doromon begitu tajam. Dia menatap tatapan Su Yu dan matanya langsung melebar. Aku sangat senang sekarang karena aku tidak memperhatikan sekelilingku sama sekali. Kamu, tuan dan pelayan, belum selesaikan. Jika ada hal lain yang harus dilakukan, kesampingkan saja dan jangan ganggu istirahat rajaku di sini. Kanai berjalan mendekat dengan wajah cemberut. Doromon mengangkat kepalanya dan menyapu ke kejauhan. Apa? Apa yang terjadi? Kanai tidak tenang saat itu. Doromon memutar matanya, ayo pergi. Kumpulkan orang-orang di Onigashima dan pikirkan tindakan balasan. Apa yang harus aku lakukan, rajaku? Kanai menatap RH yang tak sadarkan diri. Pulau hantu ini berada di bawah kendali kita. Saudara Duoyu seharusnya baik-baik saja di sini. Doromon berkata, tugas paling mendesak saat ini adalah bagaimana melarikan diri dari pengepungan klan Sa. Berjalan, Kanai secara alami mengetahui mana yang ringan dan mana yang berat, dan tidak ada bekas tinta saat ini. Saya mengikuti Doromon dan Suyu menuruni gunung sebentar. Namun di puncak gunung, RH yang semula lemah dan sekarat, perlahan membuka matanya saat melihat Sancong pergi. Dia memandangi kilat dan gemuruh langit dengan wajah khawatir, saudaraku. Kamu harus bertahan. Meskipun RH tidak memasuki ruang harta karun, dia melihat apa yang dilakukan Lu Yun di ruang harta karun melalui beberapa cara. Pada saat ini, sebuah suara tua namun familiar terdengar di telinga RH, cucu. Kakek akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, demi kakak tertua alienmu, apakah kamu benar-benar ingin melepaskan kesempatan luar biasa ini? RH mengangguk tanpa ragu, kakak tertua bisa mengorbankan nyawanya untukku, bagaimana aku bisa meninggalkannya dan mengabaikannya? Haha, cucu yang baik, setia dan saleh, keluarga Zan pasti akan mendapatkan kembali kejayaannya di tanganmu. Setelah mengatakan ini, suara kaisar perang menghilang. Dan RH duduk, memandangi kapal terbang keluarga Sa di atas galaksi, dan mulai berpikir secara mendalam. Meskipun Doromon dan Kaluo telah memikirkan solusinya, RH, yang telah lama mengikuti Lu Yun, mengetahui pentingnya mempertaruhkan nyawanya sendiri. Akan lebih baik jika Kara dan Doromon bisa mengatasinya, tapi jika tidak, setidaknya dia bisa mengurusnya jika dia siap. Tidak mungkin menantang klan Sa di galaksi. Pertama-tama, kapal terbang klan Sa adalah kapal perang 1 lawan 1, dan kecepatannya 2 kali lebih cepat dari kapal terbang biasa. Jika kita gegabah memulai berperang di galaksi, klan Sa akan Yimai dapat memanfaatkan mobilitasnya yang tinggi untuk mengelilinginya dan perlahan-lahan merambahnya. Kedua, di bawah kepemimpinan Saron, semua anggota keluarga Sa telah memperoleh kemampuan bertarung di galaksi, dan bisa bertarung di pesawat luar angkasa yang bergoyang seolah-olah mereka berada di darat. Petik 2. Jika kamu ingin memecahkan situasi ini, kamu hanya bisa bertahan dan menunggu serangan. Carilah celah dan gunakan kesempatan ini untuk menerobos.
RH menghela nafas, aku khawatir klan Sa tidak akan mendarat di pulau itu, tapi memilih untuk mengebom pulau hantu. Akan sangat bagus jika kakak ada sekarang. Dengan keeksentrikannya, dia pasti bisa melakukan tindakan balasan. RH melihat ke langit di mana petir menderu dari waktu ke waktu dan bergumam. Saat ini, Lu Yun berada di mata air pegunungan yang dipenuhi asap. Ini, di mana ini? Lu Yun membuka paksa kelopak matanya yang penuh timah dan melihat sekeliling dengan bingung. Saat melihat bayangannya di air, Lu Yun tertegun sejenak, lalu tersenyum melihat bayangan itu. Masih sangat tampan. Jelas sekali bahwa Lu Yun telah kembali dari seorang lelaki tua menjadi seorang pemuda yang kuat. Sepertinya mengikuti mata air itu ada hubungannya dengan itu. Lu Yun merasakan energi kehidupan agung yang terkandung dalam mata air pegunungan. Haha, nak, kamu bangun. Suara kaisar perang bergema di udara. Bisa melihatmu tua, apakah itu berarti Saron sudah mati? Haha, kaisar perang semakin tersenyum, benar. Berkatmu, aku bisa membunuh pengkhianat yang telah menjadi pengkhianat. Dan ini upahmu. Setelah mengatakan ini, mata air pegunungan tiba-tiba mendidih, dan energi kehidupan yang terkandung dalam mata air pegunungan mulai mengalir deras ke tubuh Lu Yun. Itu pasti akan mengisi tubuhnya dengan energi kehidupan. Nak, ini adalah musim semi-transformasi. Awalnya adalah harta karun yang disiapkan untuk para pahlawan klan San yang bisa keluar dari ruang kun-kun untuk mengkonsolidasikan dan meningkatkan kekuatan mereka. Ini akan membantu mereka memperkuat dominasi mereka atas Ramstead, tapi sekarang lebih mudah bagimu. Setelah mendengar ini, senyuman di wajah Lu Yun berangsur-angsur menghilang, dasar bodoh. Apa yang kamu lakukan untukku dengan hal sebaik itu? Simpan untuk RH, dia lebih membutuhkan kesempatan ini daripada aku. Kaisar perang mengangguk puas saat melihat ini. Dia hanya mengatakan itu hanya untuk menguji Lu Yun. Tidak ada yang mengira Lu Yun telah memberikan jawaban yang sempurna. Nak, ini yang pantas kamu dapatkan, dan ini juga merupakan permintaan kuat dari cucuku. Kamu telah membakar begitu banyak vitalitas di ruang harta karun. Jika kamu tidak dapat mengisinya kembali tepat waktu, itu akan menyebabkan kerusakan yang tak terhapuskan pada fondasi. Jadi santai saja dan berlatih keras. Lu Yun tersenyum penuh arti. Dengan saudara seperti itu, apalagi yang bisa aku minta? Kamu bisa berlatih dengan tenang. Nak, kamu baru saja membakar hidupmu dan mengalami kematian secara pribadi, dan sekarang kamu berendam di mata air inkarnasi ini. Bisa dikatakan kamu mendapat banyak manfaat. Kaisar perang berkata sambil mengelus jenggotnya. Lu Yun mengangguk, seolah dia sedang memikirkan sesuatu, dan buru-buru memanggil kaisar perang yang hendak pergi. Saya punya pertanyaan, tapi saya tidak tahu apakah Anda nyaman menjawabnya. Kamu dan cucuku dianggap bersaudara, dan aku harus menganggapmu sebagai anakku sendiri. Kalau ada kebingungan, tanyakan saja langsung padaku, tidak perlu formal. Mendengarkan kata-kata ini, ditambah dengan ekspresi kaisar perang yang sedikit kejam, Lu Yun selalu merasa aneh, tapi dia tidak bisa menjelaskannya. Apa yang salah? Saat kamu bilang akan ada harta karun di pulau kulit paten ini, kamu meminta RH datang ke sini. Namun, RH ternyata adalah kunci untuk membuka ruang harta karun tersebut dan tidak memasukinya. Apa niatmu melakukan semua ini? Anak muda tidak mengerti. Saya meminta Anda menjelaskannya kepada saya. Kaisar Zan berhenti mengelus janggutnya dan berkata, wah, jika saya mengatakan yang sebenarnya saat itu, apakah menurut Anda air seni Anda dan cucu saya akan berhasil lolos? Lu Yun, kami semua telah tertipu olehmu. Tidak ada yang disebut harta karun sama sekali. Lalu kenapa kamu terus melakukan semua ini? Apa kamu bosan? Kaisar perang terbatuk 2 kali, nak. Hati-hati dengan kata-katamu. Apakah ini cara berbicara dengan orang yang lebih tua? Lu Yun, dia semakin merasa bahwa kakek RH adalah seorang lelaki tua dan seorang lelaki bengkok. Aku bersusah payah untuk menipumu, untuk membimbingmu ke sini. Tentu saja ada tujuannya. Kaisar perang menjelaskan, saya pikir Anda juga telah menemukannya, nak. Darah kun-kun adalah harta tertinggi bagi kami, Chaos Bloodworms. Ini dapat membantu kami menerobos belenggu genetik. Lu Yun mengangguk, terlihat dari perubahan pasukan klan Sa. Nenek moyang saya menemukan rahasia ini dan menyegelnya. Setiap juta tahun, keturunan langsung keluarga Zan akan memasuki ruang kun-kun dan menggunakan darah kun-kun untuk meningkatkan kemurnian darah emas mereka. Dan kekuatan. Ini juga merupakan alasan penting kenapa keluarga Zan bisa memberitahu Ramster dalam waktu lama. Dengan kata lain, rencana awalmu adalah memasuki ruang kun-kun bersama RH dan meningkatkan kemurnian darahnya, untuk mendapatkan kembali dominasi Ramster dari klan Sa dan menghidupkan kembali klan San. Tanpa diduga, kunci untuk membuka ruang kun-kun membutuhkan keturunan dari keluarga San. Kaisar perang menggelengkan kepalanya, salah sekali. Wah, saya tahu sejak awal bahwa cucu saya tidak bisa masuk, dan saya bahkan tidak ingin membiarkannya masuk. Lu Yun, penjelasan kaisar perang yang aneh membuat Lu Yun tidak mampu menghadapinya. Lalu kenapa kamu bersusah payah seperti ini? Untuk bermain? Tentu saja tidak, karena ini terakhir kalinya Kun-Kun Space dibuka. Mulai saat ini, Kun-Kun Space akan terpisah sepenuhnya dari Ramster dan mengembara di alam semesta yang luas. Mata kaisar perang menyipit dan dia berkata, rencana awalku adalah memikat semua anggota tulang punggung penting keluarga Sa ke ruang harta karun, dan kemudian membiarkan para pengkhianat ini diasingkan ke alam semesta bersama dengan ruang kun-kun. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi cucuku untuk mendapatkan kembali Ramstead.
Pada akhirnya, terlepas dari semua perhitungan, aku mengungkapkan sedikit. Poin yang mana? Lu Yun penasaran sekaligus ketakutan. Apakah ini kejamnya menjadi seorang penguasa? Tujuan menghalalkan cara. Agar rencana Kaisar Perang dapat terwujud, masalah pertama yang harus dihadapi adalah bagaimana membuat Saron dan orang-orang kuat lainnya dari klan Sa mengetahui berita tersebut dan tidak meragukannya. Sulit membayangkan berapa banyak jenderal setia klan Zan yang tewas dalam proses ini. Terlebih lagi, RH, satu-satunya anggota keluarga Zan yang terlibat. Seperti kata pepatah, racun harimau tidak tahan memakan bijinya. Namun Kaisar Perang menggunakan cucu kesayangannya sebagai umpan untuk memikat musuh lebih dalam. Aku meremehkan posisimu di hati cucuku. Kaisar Perang berkata terus terang, ketika saya memberitahu cucu saya semua tentang rencana ini, kata-kata persisnya pada saat itu masih terngiang-ngiang di benak saya, kakek. Jika ini adalah rencana Anda, maka cucu Anda hanya dapat memenuhinya. Anda harapan itu bertentangan dengan keinginan leluhurku. Aku lebih suka mengkhianati seluruh dunia. Anak ini akan bunuh diri dan menutup paksa ruang Kun-kun. Nak, apakah menurutmu cucuku bodoh? Kaisar Perang bertanya pada Lu Yun sambil tersenyum. Konyol, tapi betapapun bodohnya kamu, dia tetaplah saudaraku, Lu Yun. Seperti yang kamu tahu apa yang terjadi nanti, aku dan cucuku terus mempercayakan mimpimu dan memberimu solusi. Untungnya, kalian juga memenuhi harapannya dan tidak mengecewakan kami. Kaisar Perang memandang Lu Yun, nak, apakah ada hal lain yang ingin kamu ketahui? Lu Yun menggelengkan kepalanya dan membenamkan kepalanya di mata air inkarnasi. Kalau begitu kamu harus berlatih keras. Aku juga lelah, saatnya berangkat. Kaisar Perang berkata dengan lega. Pergi, bukankah kamu adalah sisa jiwa yang tersisa di dunia ini? Lu Yun menjulurkan kepalanya. Apa maksudmu? Nak, apakah kamu mengutukku sampai mati? Kaisar Perang berkata dengan wajah datar, saya masih hidup dan sehat sekarang. Dan tidak lama lagi kita akan bertemu lagi. Kaisar Perang tersenyum misterius dan menghilang ke dalam uap berkabut. Di ruang Kunmu, anggota Ikun sudah membangun kembali rumahnya. Di alun-alun istana Kun-kun terdapat 2 buah patung, satu patung Kun Sun dan satu lagi patung Lu Yun. Melihat kedua patung tersebut, yang paling mengejutkan adalah Kun Yachang yang cukup beruntung bisa menyelamatkan nyawanya. Kok setelah 1 malam bertempur, kakak saya jadi nasionalis. Ketika Doromon dan Kanai memasuki kastil Kun-kun melalui jalan rahasia yang ditinggalkan oleh Xiao Heizi, mereka tidak mengambil tindakan terhadap Kun Yachang dan Kun Da yang bermasalah agar tidak membuat orang lain khawatir. Adapun Kun Su menyembunyikannya di jalan rahasia di halaman retretnya, tetapi ketika para Ikun kembali, mereka tidak menemukan Kun Su, dan dia menghilang secara misterius. Di Gurun Gobi yang terpencil, sisa kekuatan untuk melanggar hukum sedang berkecamuk, menambah rasa kesedihan pada Gurun Gobi yang sudah sepi. Posisi medan perang Kun-kun mekanik dan pasukan klan Sa telah lama digantikan oleh lubang pembuangan tanpa dasar. Hukum kehancuran yang kuat merobek ruang di sini dari waktu ke waktu. Jie, kita telah memperoleh darah tanpa akar. Kita selangkah lebih dekat dengan rencana. Sosok gelap muncul dari lubang pembuangan, dan cacing darah samar-samar terlihat dari sosok yang bengkok itu. Kepulauan Fangbo, Pulau Hantu. Tidak, cara ini pasti tidak akan berhasil. Kanai menggelengkan kepalanya dan dengan tegas menolak rencana pelarian yang diajukan oleh Xiu Yu. Cacing darah seperti kita tidak cukup untuk mengisi gigi pasukan Sa. Terlebih lagi, kita bertarung di galaksi, kita sudah berada dalam posisi yang dirugikan. Petik 2. Saya mendukung saudara Kanai. Metode Anda, Suyu, tidak diragukan lagi sama dengan memukul telur dengan telur dan mencari kematian Anda sendiri. Doromon setuju. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yuyu menyilangkan tangan di dada. Penglihatan di langit cenderung surut, dan kapal terbang keluarga Sa telah kehilangan kendali sebelumnya dan mulai menutup lingkaran untuk sementara. Ini jelas merupakan berita terburuk bagi mereka. Setelah klan Sa mengetahui trik status gertakan ini, mereka tidak akan lagi memiliki keraguan. Aduh, yang terpenting sekarang adalah kita tidak tahu apa yang terjadi pada Ramster selama beberapa hari terakhir ini. Meskipun Feng Po gagal, sampai sejauh mana dia gagal? Berapa banyak pasukan yang ada sekarang? Kami tidak tahu apa-apa tentang itu. Doromon menghela nafas. Rencana teraman saat ini adalah menggunakan serangan daripada bertahan dan mengambil kesempatan untuk menerobos. Rupanya Kanai dan RH memiliki ide yang sama. Apa-apaan ini? Aku tidak tahu, tapi haba besar itu tidak melakukan apa-apa dan menebang semua pohon kulit kayu paten di pulau ini. Seluruh pulau terlihat sepenuhnya, dan bahkan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kanao mengeluh. Aku sudah mendengar sedikit tentang ini. Aku tahu maksudnya. Sudut mulut Doromon membentuk lengkungan yang tak terlihat. Oh. Siapa? Presiden Luomen. Saya tidak tahu apakah saya bisa mencabut kulitnya. Kanai berkata dengan marah. Asal-usul cacing darah ini masih jauh di Cakrawala, tapi tepat di depan Anda. Kanai memandang Doromon dari atas ke bawah, bukan kamu, saudaraku, kan? Doromon menggelengkan kepalanya, menunjuk ke puncak gunung dan berkata, cacing darah ada di puncak gunung ini. Klik, Presiden Luomen, bagaimana Anda masih bisa bercanda pada hal ini begitu mendesak? Siapa yang kamu bercanda? Doromon berkata dengan wajah serius, pulau hantu ini dinamai karena saudara Douyu. Pikirkan sendiri, siapa yang menebang pohon kulit paten ini? Kanai mulai berkeringat di sekujur tubuhnya saat itu.
Dia harus dihukum karena membicarakan rajaku di belakang punggungnya. Topik ini telah berkembang hingga saat ini, tidak sopan jika kami melanjutkannya. Dia terbatuk 2 kali dan tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Namun, setelah pelajaran ini, Kanai menjadi lebih jujur, dan perintah sepenuhnya ada di tangan Doromon. Apa yang harus kita lakukan? Doromon memandangi cakrawala yang gelap, terus-menerus memikirkan cara untuk memecahkan situasi ini. Namun, Doromon setuju dengan apa yang baru saja dikatakan Kanai jika terjadi perbedaan besar dalam kekuatan militer, tetap berada di pulau untuk menghadapi musuh adalah cara teraman untuk menghadapinya. Tinggal bagaimana menghadapinya, bagaimana menahan serangan gelombang pertama dari klan Sa sekaligus mengurangi korban jiwa sudah menjadi prioritas utama Doromon. Ledakan. Doromon tiba-tiba merasakan tanah bergetar, apa yang terjadi? Kapal terbang klan Sa menembaki pulau hantu. Ini adalah awal dari persiapan menyerang. Kau memandangi asap yang mengepul dari balik gunung, kita tidak punya banyak waktu lagi. Jangan panik, semuanya. Doromon meyakinkan, keluarga Sa tidak mengirimkan tim pelopor, tetapi menembakkan bola meriam untuk mengujinya, yang menunjukkan bahwa kami masih mewaspadai fenomena aneh di Onigashima ini, dan kami masih punya waktu untuk menanganinya. Dengan itu, hujan tiba-tiba. Berapa banyak kapal terbang yang masih kita miliki? Doromon memandang ke arah hujan. 47 kapal. Di mana kamu? Kakak kau. 8 kapal. Doromon merenung selama 2 detik dan segera mengeluarkan perintah, keluarkan 40 kapal terbang, jangkar di tepi pulau, dan luncurkan serangan terhadap kapal terbang klan Sa. Sampai semua kapal terbang hancur. Ya, Suyu menerima perintah tersebut dan segera mengambil cacing darah tersebut untuk membuat pengaturan. Kanai memasang ekspresi serius di wajahnya, Presiden Luomen. Hal ini kemungkinan besar akan membuat marah kelompok orang gila dari keluarga Sa ini. Apa yang harus saya lakukan jika mereka bergegas maju tanpa mempedulikan konsekuensinya? Toleransi membabi buta hanya akan mendorong arogansi musuh. Hanya dengan melawan kita bisa membuat mereka menyadari keganasan kita dan tidak berani bertindak gegabah. Doromon berkata, Saudara Kana. Jangan bermalas-malasan. Cepat dan pimpin saudara-saudara lainnya membangun benteng di Pulau Hantu untuk mempersiapkan gelombang serangan pertama dari klan Sa. Dan ini, keluarkan. Ada berbagai senjata dan jimat tersembunyi di dalamnya, gunakan apapun yang kamu bisa. Doromon melemparkan cincin penyimpanan ke Kanao. Oke, serahkan padaku, kata Kanai dan pergi bersama saudara-saudara lainnya. Namun saat ini, RH yang berada di puncak gunung melihat ke tempat di mana asap mengepul, namun ia memiliki pandangan yang berbeda dari Doromon. RH percaya bahwa klan Sa inilah yang menguji kekuatan peluru artileri untuk menghitung kelayakan tenggelamnya Pulau Hantu. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Setelah Pulau Hantu dibom dan ditenggelamkan, maka mereka di Pulau Hantu akan tenggelam ke dalam galaksi bersama Pulau Hantu, atau mati secara tragis di tangan klan Sa. RH menggaruk kepalanya dan menjadi kesal, alangkah baiknya jika kakak laki-laki tertua ada di sini. Entah itu menggunakan api aneh untuk berpura-pura menjadi jenderal keluarga Sa untuk membingungkan keluarga Sa, atau Zhang Boyel yang dia taklukkan tidak lama kemudian lalu, dia bisa membantu mereka keluar dari masalah. Di sisi Luyun, dia membiarkan tubuhnya mengapung di mata air inkarnasi, berkibar sesuka hati, seperti daun mati yang jatuh di danau. Seperti yang dikatakan Kaisar Perang, Luyun secara pribadi mengalami dinginnya kematian karena hidupnya yang membara, dan dia juga mengalami kegembiraan hidup di musim semi-transformasi ini. Hal ini memberi Luyun pemahaman berbeda tentang hidup dan mati. Diagram perwakilan Bagua dari Yin Yang, ikan, dan api muncul di tubuhnya. 1 hitam dan 1 putih, 1 Yin dan 1 Yang, hidup dan mati. 2 aura berbeda, hitam dan putih, mengalir melalui anggota tubuh Luyun, seperti 2 elf pelompat menari di tubuh Luyun. Tiba-tiba, 2 roh, 1 hitam dan 1 putih, terjalin di sekitar dada Luyun. Mata Luyun yang sedikit tertutup tiba-tiba terbuka, dan tubuhnya, yang melayang di musim semi-transformasi, mulai kehilangan keseimbangan. Seluruh orang merasa seperti tenggelam, terjatuh di musim semi-transformasi. Kematian dan kehidupan terus-menerus terjalin di dalam tubuhnya, dan suara retakan tulang datang dari tubuh Luyun. Kadang badannya besar, kadang kecil, kadang kulitnya seperti batu giok, kadang keriput seperti kulit pohon, kadang menjadi bayi yang mengoceh, kadang menjadi tua. Dia tampak seperti kesurupan. Tepat ketika Luyun hendak tenggelam ke dalam mata air, sebuah pola ajaib muncul di sudut mata kirinya, menyedot energi hitam dan putih yang terus mengalir di meridian Luyun. Baru kemudian perubahan aneh pada tubuh Luyun menghilang, dan tubuhnya kembali seimbang, melayang ringan di permukaan mata air inkarnasi. Hanya saja wajahku agak putih. Panggilan. Luyun Chang menarik napas panjang, mengingat pemandangan berbahaya tadi, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Sepertinya kita tidak bisa terlalu terburu-buru dan memakan pria gemuk berbadan besar dalam satu gigitan. Hal aneh yang baru saja terjadi pada Luyun adalah karena dia ingin mempelajari 2 hukum kematian dan kehidupan pada saat yang bersamaan. Kedua hukum itu bagaikan air dan api, saling menguatkan dan menahan satu sama lain. Mampu berdebat satu sama lain, dan bahkan lebih mampu melawan satu sama lain. Idenya indah, tapi kenyataannya di luar imajinasi Luyun. Dia meremehkan kekuatan hukum kematian dan hukum kehidupan, dan terlebih lagi, sejauh mana keduanya tidak cocok satu sama lain. Hasilnya adalah pemandangan tadi. Jika bukan karena pola ajaib yang menelan kedua kekuatan ini,
nasib Lu Yun tidak akan lebih baik dari nasib Saron. Dan Lu Yun juga menyadari hal yang sangat penting darinya, hukum kematian dan hukum kehidupan bukanlah hubungan pengekangan yang sederhana seperti air di atas api, tetapi saling menguntungkan. Vitalitas yang melimpah dapat mengusir kematian, dan kematian yang dingin juga dapat menenggelamkan kemuliaan hidup. Dengan pelajaran tak terlupakan ini, Lu Yun tidak akan pernah berani bermain api lagi. Dia tidak mati di perut Saron, tapi dia hampir tidak membiarkan dirinya bermain. Lu Yun merasakan vitalitas agung di tubuhnya dan masih kembali ke kondisi puncaknya. Musim semi-inkarnasi ini adalah hal yang baik, kita tidak bisa menyia-nyiakannya. Saat Yan Guo mencabut bulunya, Lu Yun tidak akan bersikap lunak hanya karena itu adalah sesuatu dari nenek moyang RH. Selama dia disentuh, semua yang ada harus masuk ke sakunya. Keluar, Lu Yun melepaskan ikan yin yang telah lama bersabar. Paus mulai menelan mata air inkarnasi, dan mata air yang masih panas dan mengepul tiba-tiba mencapai titik terendah. Lu Yun melihat mata air seperti sutra yang menyembur dari tanah, dan dia segera ingin mengembangkannya. Lu Yun menegang dan mendongak, menatap mata Kaisar Perang. Apakah kamu tidak pergi? Kenapa kamu kembali lagi? Lu Yun tidak menunjukkan rasa takut karena dia sudah tertangkap sebelumnya, tapi dialah orang pertama yang bertanya kepada Kaisar Perang, apa yang dia maksud dengan mengembalikan senjatanya. Jika aku tidak muncul lagi, aku khawatir kamu akan menghancurkan tempatku. Kamu tidak pernah pergi tanpa aku. Ketika dia memikirkan hal ini, api tanpa nama menyala di hati Lu Yun, dan dia membuka lubang di mata air dengan satu tendangan. Kaisar Perang, melihat kolom mata air yang 10 kali lebih tebal dari sebelumnya, seluruh cacing darah Kaisar Perang berada dalam kondisi yang buruk. Nak, bukankah aku sudah menyuruhmu berhenti? Kenapa kamu berpura-pura tidak mendengarku? Hah, Lu Yun berpura-pura terkejut, jadi kamu tidak buta. Aku hampir jadi gila sekarang, Nak. Sebagai senior, kamu selalu mengawasi dari samping. Lu Yun menyingsingkan lengan bajunya dan hendak berdebat dengan Kaisar, bagaimanapun juga, aku adalah kakak tertua RH. Di mana kamu ingin meletakkan RH jika kamu terus melakukan ini? Oke, Nak, berhentilah berteriak. Saya melakukan ini bukan untuk memberi Anda pelajaran, untuk menyadarkan Anda bahwa beberapa undang-undang tidak sesederhana yang Anda kira. Terutama 4 hukum tertinggi. Anda harus selalu meremehkan keempat hukum ini, jika tidak, Anda akan membayar mahal. Hukum tertinggi. Kaisar Perang mengangguk, hukum kematian, hukum kehidupan, hukum kehancuran, dan hukum pemusnahan. Keempatnya disebut 4 hukum tertinggi. Tapi Anda, anak itu, menyentuh 2 di antaranya sekaligus dan mencoba untuk mengendalikan semuanya. Ini jika aku tidak memberimu pelajaran, tidak apa-apa. Saya tidak tahu. Mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Oke, aku tidak punya banyak waktu luang untuk berbicara denganmu dengan sia-sia. Sekarang kamu sudah pulih, ayo cepat pergi. Cucuku kebetulan dalam bahaya di sana, dan kamu mungkin bisa sedikit membantu jika kamu pergi. Kaisar Perang tidak memberi Lu Yun kesempatan untuk berbicara. Dia melambaikan tangannya dan memindahkan Lu Yun. Melihat pecahan batu di dasar mata air Huasen, wajah Kaisar Perang penuh dengan kesakitan, bajingan kecil yang boros itu memiliki karakter yang sama dengan ayahnya. Saat ini, Kepulauan Fangbo, Pulau Hantu. Doromon dan Karao seperti tikus yang menyeberang jalan, dibombardir peluru meriam dan melarikan diri ke sekitar pulau. Sialan, anggota keluarga Sa yang bodoh ini berencana menenggelamkan kita bersama pulau itu. Kanai mengutuk. Apakah mereka tidak penasaran dengan apa yang kita dapatkan saat kita keluar dari ruang harta karun? Doromon mengerutkan kening. Dia juga mengira keluarga Sa akan melancarkan pemboman, tetapi dia menolak gagasan ini begitu muncul. Tidak ada alasan lain selain itu mereka yakin bahwa keluarga Sa akan penasaran dengan harta karun yang mereka dapatkan di ruang harta karun, dan mereka sangat berhati-hati tentang hal itu. Namun kenyataan menamparnya dengan keras, dan keluarga Sa tidak bertindak sesuai akal sehat. Presiden, ini tidak bagus. Gunung di sisi barat sudah muncul retakan lebih dari 10 meter, dan sudah diambang kehancuran. Laporan Rain kali ini seperti batu besar yang menekan dada Doromon, membuatnya agak sesak. Tepat ketika dia dalam keadaan panik, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari puncak gunung, dengar, semua roh jahat dari keluarga Sa, jika kamu tidak ingin terjadi apa-apa padanya, segera hentikan pemboman itu. Suara ini, adalah saudara Duoyu. Aku, rajaku sudah bangun. Doromon dan Karao sama-sama memandang ke arah puncak gunung. Seorang pemuda bersemangat berdiri tegak seperti pohon pinus di tengah asap perang, dan cacing darah yang dipegangnya di tangannya membuat Kaluo dan Doromon terengah-engah. Sahu, dia belum mati. Dan saat suara ini keluar, penembakan itu benar-benar berhenti. Kalian sisa dinasti sebelumnya, tolong segera lepaskan Jenderal Sahu. Suara serak terdengar dari kapal terbang klan Sa. Tidak apa-apa melepaskan Sahu, tapi kita harus dilepaskan dulu. Kalau tidak, tidak perlu bicara. RH berkata dengan keras. Kentut, tidak mungkin. Jika kamu melepaskan Jenderal Sahu, aku bisa memberimu cara mati yang layak. Aku tidak akan membiarkanmu tenggelam dalam kematian di galaksi. Apa-apaan ini, Xiaoji? Jika kamu bisa, pergilah ke pulau itu dan lihat apakah aku tidak mengulitimu hidup-hidup. Teriak Kanai. Kalau begitu tidak perlu bicara. Semua unit, mohon perhatiannya dan lanjutkan pemboman. Jenderal Sahu berpengetahuan luas dan pasti akan memaafkan saya karena menunggu.
Lu Yun, RH, kerang yang tak terhitung jumlahnya langsung menutupi langit di atas pulau hantu. Hei, Tuan, jika Anda tidak berbicara, saya akan memperlakukan Anda sebagai orang bisu. Doromon jarang menggunakan bahasa kotor. RH juga memelototi Kanai dengan ekspresi mencela di wajahnya. Sepertinya tidak akan berhasil jika aku tidak menggunakan jurus mematikanku. Sahu yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, tiba-tiba membuka matanya dan menatap RH. RH langsung mengerti, berbalik, dan berbalik lagi. Sandera yang dipegangnya telah berubah dari Sahu menjadi salon. Lihat siapa dia, bisakah kita duduk dan bicara sekarang? RH berteriak pada Fei Zhou, yang berasal dari klan Sa. Kanai ternganga saat melihat Saron utuh di tangan RH. Saron juga belum mati. Namun, Doromon melihat petunjuknya. Penculikan Sahu yang dilakukan RH barusan membuatnya sedikit curiga. Saat ini, Saron muncul begitu saja. Jelas, semua ini adalah tipuan RH. Sahu mampu bertahan dari sisa kekuatan meriam ringan dimensional, dan nyaris tidak berhasil bertahan, tetapi Saron, yang benar-benar terkena pukulan di kepala, tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Lu Yun dan RH mengira dengan menggunakan kartu truf Saron, klan Sa akan patuh, tapi mereka tidak menyangka kali ini klan Sa bahkan tidak merespon. Suara peluru artileri yang dikeluarkan sebenarnya jauh lebih padat dari sebelumnya. Lu Yun, RH, apakah ada kesalahan? Dia adalah Raja Salonmu, bisakah kamu menutup mata? RH memarahi dengan keras. Hah, Raja, kita hanya punya satu Raja, dan itu adalah aku, Sakai. Apa itu Saron? Dia hanya badut. Begitu kata-kata ini keluar, cacing darah di seluruh pulau hantu terkejut. RH dan Lu Yun saling berpandangan, dan keraguan muncul di hati mereka, siapakah teman Sakai? Belum pernah mendengarnya. Sakai, Saron awalnya adalah menteri militer dan pesawat. Aku tidak menyangka rubah tua ini bersembunyi begitu dalam. Doromon berkata dengan suara rendah. Pantas saja dia bicara seperti perempuan, ternyata dia seorang bajingan tua. Kata Kai dengan ekspresi jijik. Doromon melirik Kana, saya khawatir Anda salah paham tentang menteri militer dan pesawat terbang. Lu Yun, yang berpura-pura menjadi Saron, tidak terlalu peduli lagi. Dia langsung membuka matanya dan mengutuk, kalian memakan habis-habisan dan melupakan apa yang telah kulakukan padamu. Beraninya kau melakukan ini padaku. Apakah hati nuranimu tidak sakit? Berhenti melakukan ini, Saron. Untuk meningkatkan kekuatan darahmu, kamu telah melahap begitu banyak saudaramu yang telah mengikutimu hidup dan mati. Mereka tidak setia padamu. Tapi apa hasilnya? Kamu berakhir tanpa tulang tersisa. Benar-benar tiran. Suara serak itu meraung karena marah. Pandangan pendek, Raja ini adalah pengorbanan yang harus saya lakukan demi masa depan negara. Lu Yun berargumen dengan alasan, hanya dengan cara ini kita, klan Sa, dapat berdiri teguh di Lamste dan mampu melindungi generasi mendatang. Ah, Mayor Jenderal telah menggambarkan dirinya dengan sangat sok, kamu munafik sekali. Cara Sakai mengertakkan gigi membuat Lu Yun merasa Saron telah menggali kuburan leluhur keluarganya. Saron yang kejam sekali. Saron, lihat apa ini. Sakai tampak bersemangat dan mengeluarkan buku catatan hijau dari pelukannya. Apa ini? Lu Yun menggaruk kepalanya, tidak mengerti maksud Saron. Berhentilah berpura-pura. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu apa ini? Ini adalah buku harian yang ditemukan di ruang kerjamu. Kamu jujur dan menulis semua dosamu di dalamnya. Lu Yun, haha, metode pembingkaianmu agak vulgar. Siapa yang mau menulis buku harian? Apakah kamu membuat buku harian? Lu Yun memandang RH. Saya tidak akan menulis. Lu Yun menatap Kanai lagi, kamu, lupakan saja. Klik, dia melihat ke samping Doromon, apakah kamu sedang menulis? Siapa yang bisa menulis kata-kata itu di buku harian? Doromon menjawab sambil tersenyum. Apakah hal-hal yang tertulis di buku harian itu masih sesuai dengan hati? RH segera menyetujuinya. Tercela, Lu Yun dan Doromon saling memandang dan berkata serempak. Tunggu sebentar, agak membingungkan. Kaluo mengusap pelipisnya, memandang Saron dan kemudian ke Doromon, siapa kamu? Bagaimana kamu masih bisa membantu Saron berbicara? Diam, tegur Doromon. RH juga dengan cepat menghentikan klik dengan matanya. Saya takut orang ini akan mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia katakan. Setelah perkataan Lu Yun, RH dan Doromon, kredibilitas buku harian di tangan Sakai berkurang drastis. Hal ini telah menyebabkan keributan kecil-kecilan di antara klan Sa. Jika tidak diganggu sekarang, efeknya mungkin lebih baik. Dasar kentut, Saron, ini yang kamu tulis dengan tanganmu sendiri. Ada juga tanda tanganmu. Sakai membalik halaman itu dengan marah dan berteriak. Tulisan tangan, tanda tangan, tidak bisakah ini dipalsukan? Sebaiknya aku memberitahumu. Ada tidak kurang dari 50 ahli pemalsuan di guild kita, dan masing-masing dari mereka dapat membuat yang palsu terlihat nyata. Doromon berbicara dengan fasih. Wajah Sakai pucat. Dia mungkin mengira itu kentut ketika cacing darah lain mengatakan ini, tapi Doromon, sebagai presiden persekutuan naga hitam, sangat percaya diri untuk melakukannya. Kali ini RH juga berkata, dan lain kali jika kamu mencari cacing darah untuk dipalsukan, bisakah kamu lebih berhati-hati? Periksa sekali saja. Untuk saat ini, jangan sebutkan isinya. Ada puluhan kesalahan ketik dalam kalimat ini. Mungkinkah saya yang menulisnya? Adapun konten ini,
Itu bahkan lebih salah. Seluruh Ramster berada di bawah kendaliku. Kecantikan macam apa yang tidak dapat ditemukan, tetapi kamu ingin mendambakan istri jenderal lain. Kamu adalah istri yang baik, kelakuan Cao Cao macam apa ini? Lu Yun berpikir begitu dia mengucapkan kata-kata ini, dia bisa menghancurkan buku harian itu sepenuhnya. Tapi hal itu menyebabkan keheningan mematikan di seluruh tempat. Doromon dan Kana memandang Lu Yun dengan tidak percaya. Kamu bukan Saron, siapa kamu? Sakai meraung. Lu Yun. Mengapa hal itu terungkap begitu saja? Lu Yun menahan diri dan ingin menjadi tegar, tapi yang disambutnya adalah langit yang penuh dengan bola meriam. Meskipun Saron, yang dulunya seorang jenderal, tidak terkalahkan, dia sebenarnya adalah orang awam dalam hal sastra. Wajar jika ada 4 atau 5 kesalahan ketik dalam satu kalimat. Di sini, Saron adalah istri yang baik. Hampir semua orang mengetahuinya. Doromon menjelaskan tanpa berkata-kata, apa yang kamu katakan tadi tidak diragukan lagi adalah kata-kata, aku bukan Saron, yang tertulis di wajahmu. Lu Yun, sial, aku sangat ceroboh. Lu Yun keluar dari Bia. Dia telah berhasil memicu pemberontakan tepat di depan matanya, namun pada akhirnya, semua usahanya sebelumnya sia-sia. Saudaraku, berhentilah merasa bersalah. Mulai rencana B, Onigashima akan tenggelam. RH menjatuhkan peluru yang masuk. Lu Yun melirik ke barat. Pijaran redup menyinari galaksi misterius. Sekarang bukan waktu terbaik, harap tunggu. Pikirkan cara untuk menunda sebentar. Kenapa ini tertunda? RH memandangi pulau hantu yang semakin goyah. Saya akui bahwa saya berpura-pura, tetapi tidakkah Anda ingin tahu tentang harta karun yang kita bawa kembali dari ruang harta karun? Lu Yun berteriak pada Fei Zhou, yang berasal dari keluarga Sa. Tapi yang dia tanggapi adalah beberapa peluru meriam. Sepertinya aku tidak bisa melakukannya tanpa menggunakan trik khusus. Lu Yun mengobrak-abrik cincin penyimpanan, ya. Keluar, keputusan ada di tanganmu.